Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita akan masuk ke materi suplemen tentang BMC atau Business Model Canvas. Materi ini juga saya pakai di dalam pengajaran pada program studi Magister Manajemen Inovasi di Universitas Majung Malang. Namun materi ini juga akan berguna bagi berbagai pihak yang ingin mempelajari tentang BMC. Mari kita simak slide yang sudah saya siapkan. Masih preparing sebentar. BMC ini dikenal cukup lama dan sekarang juga banyak dipakai untuk startup-startup di dalam menganalisis bisnisnya pada kondisi awal. Eh, Definisinya BMC adalah alat strategis untuk mendeskripsikan, mendesain, menantang itu maksudnya challenge dan pivot model dari bisnis Anda. Jadi kalau Anda dari satu bisnis ingin beralih tujuan, beralih visi, bisa juga menggunakan BMC ini. Di BMC ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation. BMC dapat membantu perusahaan dan individu untuk memvisualisasi dan memahami model bisnis mereka secara keseluruhan melalui 9 elemen dasar yang saling terkait. Kegunaan dari BPMC yang pertama visualisasi. Jadi BMC ini membantu dalam memvisualisasikan elemen-elemen penting dari bisnis Anda dalam hanya satu halaman saja. Jadi dalam satu halaman bisnis kita bisa terlihat seperti apa dan bagaimana. Kolaborasi. Kemudian kegunaan kedua adalah kolaborasi, memungkinkan tim untuk berkolaborasi dan berdiskusi secara efektif melalui penggunaan satu panel halaman yang bisa dipakai oleh tim. Kemudian kegunaan berikutnya adalah inovasi, yaitu membantu mengidentifikasi area untuk inovasi dan perbaikan. Kemudian kegunaan berikutnya adalah komunikasi. Ini mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan stakeholder baik itu internal maupun eksternal. Dan terakhir, kegunaannya adalah sebagai alat perencanaan yang baik untuk startup dan bisnis yang sedang berkembang. Ada 9 elemen dasar BMC. Yang pertama adalah segmen pelanggan, yang kedua adalah proposisi nilai, yang ketiga adalah saluran atau channel, yang keempat adalah hubungan pelanggan atau customer relationship, kemudian yang kelima itu revenue stream atau aliran pendapatan. Yang keenam adalah key resources atau sumber daya kunci bagi suatu organisasi atau institusi. Yang ketujuh adalah aktivitas kunci atau key activities. Yang kedelapan adalah key partnership atau kemitraan atau kerjasama kunci yang kita miliki. Dan kemudian yang kesembilan adalah cost structure atau struktur biaya. Nah, ini contoh dari sebuah BMC yang didesain untuk Transweden MTB Stage Race ya. Kalau kita lihat sebetulnya dimulai dari yang kanan dulu ya, customer segment, kemudian customer relationship, mulai dari customer relationship, kemudian channel-channel yang dia pakai, value proposition-nya dia apa, key activity, key resources yang dimiliki, key partner. Dari situ kita bisa mempertimbangkan revenue stream atau pendapatan yang mungkin akan kita dapatkan dari mana, jalurnya, dan kemudian cost structure. Ada contoh lain, ini punyanya bisnis model Canvas dari Airbnb, sebuah bisnis untuk penyewaan ruang rumah, ruang kerja barangkali ya, untuk bisa dimanfaatkan atau apartemen misalnya. Jadi dia memang sengaja customer segmennya ini ada di tamu yang tipenya bisnis leisure dengan demografi, geografik, dan behavioral tertentu. Kemudian customer segmennya dia ada dua yaitu guest dan host. Host ini yang memiliki properti. Kemudian customer relationship-nya adalah dia melakukan kerjasama, memelihara interaksi ya, dan kemudian dengan host-nya juga dia meng-issue misalnya guiding joining step misalnya untuk langkah-langkah untuk bergabung dan seterusnya dan melakukan campaign tentang company image dari Airbnb supaya bisa dipercaya oleh publik. Ini kemudian channel-channel yang dia lakukan dalam pemasaran. Lalu kemudian value proposition-nya adalah
bagi host atau pemilik properti, misalnya income generation, ease of transaction, meeting new people, ease of getting verified guest, calendar, booking management, dan seterusnya. Kemudian bagi guestnya adalah kita bisa mendapatkan properti yang kita sewa untuk menginap dengan cost yang murah, transaksi mudah, terus kemudian ada satu misalnya authentic local experience. Jadi ini tidak kita dapati kalau kita misalnya tinggal di hotel biasa. Ya, kemudian ini key activitiesnya, apa yang harus kita lakukan, key resources, key partnernya, ya key partnernya tentu host, key activity tadi, ya apa namanya, bagaimana untuk kunci-kunci dari aktivitas itu kita apa namanya petakan, kemudian sumber daya apa, ya network effect, listing, dan kemudian yang lain-lain ya. Kemudian key partnernya ini, host, business travel, partner, dan seterusnya juga. Kemudian ada fotografer, ya. Fotografer ini nanti adalah yang memotret ruang yang mau disewakan. Nah, dari situ kita bisa melihat cost structure-nya apa untuk bisnis seperti ini dan revenue-nya seperti apa. Misalnya untuk rental guest, rental host itu dikenakan sekian, rental host dikenakan sekian, potongannya misalnya event host sekian, event guest sekian, dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya bisnis model kanvas itu kanvas kosongnya seperti ini. Anda bisa dapatkan ini misalnya di Google mencari bisnis model kanvas dengan template XLS atau Excel atau template yang PPT misalnya atau juga di Canva misalnya Anda bisa dapatkan ini. Nah, untuk langkah pengisian yang tadi saya sampaikan, maka sebetulnya ini adalah dari yang kanan ini. Ini dikerjakan dulu, baru yang kemudian yang makin ke kiri, kemudian yang ke bawah. Jadi yang pertama, customer segment. Kita mengidentifikasi siapa target pelanggan kita. Kita bisa mulai dengan sebuah pertanyaan, siapa yang mau kita layani, kelompok pelanggan mana yang paling penting. Kemudian yang kedua, value proposition. Ya, value proposition ini misalnya kita kerjakan dulu, maka kita bisa menentukan apa yang akan Anda tawarkan pada pelanggan. Masalah apa yang kita akan bantu selesaikan, kemudian nilai unik apa yang akan diberikan. Berikutnya adalah channel. Channel yang ada di sini, maka channel ini saluran tentukan bagaimana produk layanan Anda mencapai pelanggan. Caranya kita membuat pelanggan tahu tentang produk ini bagaimana. Melalui saluran apa, kita akan berkomunikasi dengan pelanggan dan mengirimkan value kita. Kemudian berikutnya adalah customer relationship. Bagaimana kita membangun hubungan dengan pelanggan. Customer relationship di sini. Jadi tadi ini, kemudian channel, kemudian customer relationship. Ya, kita kembali ke slide tadi. Kemudian revenue stream, aliran pendapatan. Bagaimana bisnis kita menghasilkan uang? Itu yang di pojok bawah. Kemudian key resources, sumber daya kunci. Sebelah kirinya lagi, kita mengidentifikasi aset penting yang diperlukan. Kemudian apa yang Anda butuhkan untuk mencapai atau memberikan proposisi nilai, mencapai kepuasan pelanggan dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Berikutnya langkah pengisian yang ketiga adalah kita mengisi aktivitas kunci kita apa. Apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan model bisnis ini. Kemudian partnership, langkah ke-8, kita mengidentifikasi mitra-mitra yang kita perlukan dalam menjalankan bisnis. Kemudian juga siapa mitra utama, pemasok, dan seterusnya. Kemudian dari situ kita bisa mengidentifikasi biaya-biaya yang muncul terbesar dalam model bisnis kita. Bagaimana biaya utamanya, bagaimana biaya tersebut berkaitan dengan sumber daya, aktivitas, dan kemitraan kunci. Nah, ini ada contoh lain, nanti bisa dilihat pada PowerPoint ya. Kemudian tipsnya adalah ini jangan dikerjakan sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi, mengajak tim untuk memberikan masukan dan pandangan. BMC akan lebih efektif jika digunakan secara kolaboratif karena akan saling memberi masukan dan seterusnya. Jadi kita bisa taruh di papan, kemudian pakai sticky note seperti ini, kemudian tempelkan. Jangan ragu untuk mengubah dan menyesuaikan elemen saat Anda mendapatkan lebih banyak wawasan, karena itu kalau pakai sticky note ini kita bisa ganti dan apa namanya coret dan seterusnya. Ya, jadi menggunakan visualisasi dan detail yang cukup. Nah, kalau sudah saatnya Anda mengerjakan bisnis model Canvas untuk produk atau jasa Anda. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam.